Halo sobat Nime, waduh yang nagih Martial God Asura. Ya udah langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Chu Feng berhasil memicu jarum suci bercahaya. Di sini bocah kampret yang memang tidak tahu malu inilah malah doi yang ngaku-ngaku kalau dirinya lah yang telah memicu jarum itu. Haya, hal itu pun dilakukannya untuk mendapatkan kredit diagung-agungkan oleh para kroco-kroconya. Padahal hal konyol yang ia lakukan itu akan membuat dirinya menjadi incaran dari para ras elf yang memang tidak menyukainya. Namun di sisi lain, Feng yang saat ini telah bangun dari pingsannya, ia pun langsung disambut oleh Eggy. Di sini Feng yang memang sebelumnya pingsan dan ketika ia bangun, ia merasa, kekuatanku sepertinya telah kembali. Tapi di sini Feng ia pun langsung disambut oleh Eggy yang berujar, "Hei, Chu Feng, yang melakukan ini, yang menyembuhkanmu itu bukan aku loh, tapi ya orang lain," ujar dari Eggy. Mendengar hal itu membuat Feng pun bertanya, orang lain siapa dia? Entahlah, dia telah pergi, sambut dari Eggy. Di sini Eggy juga berujar, Chu Feng, kau sudah membuatku sungguh takut setengah mati tahu. Kau tahukah, kau sudah melakukan hal yang sangat ceroboh. Dan kau ternyata tidak dapat mengendalikan kekuatanmu. Dan kupikir, kau akan mati. Mendengar Eggy merepet membuat Feng ia meminta maaf. Dan ia juga berujar, sepertinya kekuatan Divine Thunderku terlalu kuat. Dan saat ini, sepertinya aku belum dapat mengendalikannya. Ya, di sini Eggy pun paham akan hal itu. Ya, tenang aja Chu Feng, jangan cemas. Karena ya, mau bagaimanapun itu adalah kekuatan garis keturunanmu. Cepat atau lambat, kau pasti dapat mengendalikannya. Dan asal kau tahu, ratu ini juga merasa mulai irilah dengan garis keturunanmu yang memang sangat spesial itu. Namun di sisi lain, kini kolam suci juga mulai hampir waktunya untuk tutup. Di sini bocah kampret ini yang kembali datang dan ia bertanya kepada Patua Gong, apakah Chu Feng telah mati? Karena ia tidak dapat menemukan Chu Feng. Dan apa yang dikatakan oleh bocah kampret ini benar-benar membuat sekte Canut Selatan ditertawai oleh rekan-rekannya. Sedangkan untuk rekan-rekan dari Chu Feng, murid-murid dari Canut Selatan ini, mereka pun benar-benar sangat kesal dengan pertanyaan dari si kampret ini yang sedang menghina Chu Feng. Sedangkan untuk gadis senior yang memang ada di sebelah Pak Tua Gon, ia pun tahu kalau Chu Feng harus segera kembali hidup. Jika tidak, ini akan menjadi masalah bagi Pak Tua Gon. Karena memang notabene-nya, ya, Pak Tua Gon inilah yang bertanggung jawab untuk dapat melindungi Chu Feng di tempat ini. Sedangkan untuk si kampret yang masih tidak dapat menemukan Chu Feng di tempat ini, ia pun dengan percaya dirinya ia menghina Chu Feng. Dan ia juga berujar, bocah itu, dia berani masuk ke dalam tempat suci yang memang di luar dari jangkauannya. Dan aku harap ini adalah peringatan untuk kalian semua untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Chu Feng yang masuk ke dalam tempat yang memang seharusnya tidak ia masuki. Tapi sayangnya tak lama setelah hal itu, ada seseorang yang keluar dari dalam kolam itu dan ia juga berujar, maaf telah membuat kalian semua kecewa, tapi maaflah sudah membuat kalian semua menunggu diriku. Melihat ternyata Chu Feng dapat kembali dengan selamat, tentu saja membuat si kampret ini pun cukup shock. Apa? Bagaimana bisa Chu Feng kembali? Apakah Qian Guan telah mati di tangan Chu Feng? Sedangkan untuk Chu Feng, ia pun berujar kepada Patua Gong Su, Tetua Gong, maafkan aku telah tersesat di dalam kolam abadi itu. Maka dari itu aku terlambat untuk keluar dari dalam kolam itu. Sedangkan untuk si kampret ini yang mendengar kalau Chu Feng tersesat membuatnya bertanya, apa? Kau tersesat? Ada banyak sekali orang di tempat itu dan bagaimana bisa kau tersesat di dalamnya? Entahlah, aku mungkin satu-satunya orang yang tersesat di dalam sana, sambut dari Chu Feng. Di sini Chu Feng pun juga berujar, mungkin saja bocah Qian Guan ia juga tersesat sama seperti diriku. Mendengar hal itu, mendengar sesuatu yang janggal membuat si kampret ini pun cukup kesal.
Dan ia juga sempat berpikir kalau bocah Guan ia telah mencoba untuk mengejar Chu Feng, tapi ternyata kenapa ia tidak kembali? Apa yang terjadi? Pikir si kampret ini. Qin Guan ia belum kembali, sedangkan Chu Feng ia dapat kembali dengan selamat. Apakah benar bocah Guan itu ia mengalami sebuah kecelakaan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi? Pikir si kampret ini dengan aura membunuhnya yang ternyata tidak lagi dapat ia sembunyikan lagi. Dan ia juga berujar, Qin Guan, ia sama dengan diriku. Kau pikir kau bisa menghinanya sesuka hatimu, hah? Ya, perselisihan itu membuat Pak Tua Gongsu ia pun tahu kalau sepertinya memang telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Dan dirinya juga tahu kalau hal ini tidak dapat dibiarkan begitu aja. Maka dari itu, sebelum terlambat, aku harus menghentikan mereka. Maka dari itu, bocah Yuan Qin, lihat di atas sana ada terdapat kapal induk milik ras elf. Dan secara tegas di tempat ini dilarang untuk bertarung. Dan kuharap kau tahu itu, ujar Pak Tua ini. Hei, diperingatkan oleh Pak Tua Gongsu, si kampret ini ia tidak peduli. Dan ia malah menegur Pak Tua Gongsu dengan berujar, Tetua Gongsu, diam kau, jangan banyak bacot. Aku yakin hilangnya rekanku ini ada hubungannya dengan muridmu. Melihat si kampret ini ingin bertarung dengan dirinya, membuat Chu Feng ia juga ingin melakukan hal yang sama. Ia pun maju dengan aura yang telah ia lepaskan, aura membunuhnya pula. Dan itu kini membuat dua master yang ada di ranah Martial King siap untuk bertarung. Dan untuk Pak Tua Gong yang melihat Feng dapat melepaskan aura itu, membuatnya sadar. Chu Feng, apakah kau telah menerobos ke ranah Martial King dan berhasil melakukan penerobosan di tempat ini? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Iya, aku berhasil menerobosnya sewaktu aku berada di dalam kolam suci itu, sambut dari Chu Feng dengan santunya. Ya, mendengar apa yang telah dikatakan oleh Chu Feng membuat bocah-bocah dari Canu Selatan mereka pun bangga dengan Chu Feng. Sedangkan untuk si kampret ini, ia yang merasakan Chu Feng hanya ada di ranah Martial King tingkat 1, dapat menahan aura membunuhnya, membuatnya sadar kalau sepertinya Chu Feng tidaklah sesederhana yang ia pikirkan. Dan untuk Feng sendiri, memang bukan akulah yang membunuh bocah Guan itu. Bocah Guan itu telah dibunuh oleh ras elf. Tapi untuk tubuh fisiknya, itu adalah hal yang berbeda, pikir dari Chu Feng. Sedangkan untuk para ras elf dari kapal induk mereka juga berujar untuk ras manusia agar segera pergi dari tempat ini. Karena memang kolam suci akan segera ditutup. Ya, karena kolam suci akan segera ditutup. Di sini para murid-murid mereka semua diperintahkan untuk segera kembali menaiki kapal induk mereka masing-masing. Di sini Feng yang kembali ke dalam kapal induknya. Di sini Chu Feng yang memang dapat kembali bertemu dengan Pak Tua Shi. Ia berujar, Chu Feng, aku tidak berharap kalau kau di tempat ini akan menerobos ke ranah Martial King. Tapi ya, menurut perjanjian, tahun ini aku akan mengirimmu dan juga bocah Huang untuk segera pergi menuju Gunung Canwut cabang pusat. Waduh, cabang pusat. Waduh. Ya gitulah. Waduh. Tapi di sini Pak Tua Shi ia juga terlihat sedikit murung di wajahnya yang membuat Chu Feng yang bertanya, ada apa Pak Tua Shi? Apakah ini karena bocah Yuan itu telah memicu jarum itu bercahaya? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Chu Feng, kau sungguh tajam. Pak Tua ini juga berujar kalau sebenarnya bagi dirinya secara pribadi menghancurkan sekte Chan Xing itu bukanlah hal yang sulit. Tapi ya tetap saja itu akan merepotkan. Selain itu juga aku juga tahu kalau mereka memang berniat dari dulu ingin segera menghancurkan Canwut Selatan. Hanya saja mereka tidak dapat melakukan hal itu tanpa adanya alasan yang kuat. Tapi sekarang mereka memiliki bocah Yuan King yang telah dapat memicu jarum. Dan kini yang paling aku khawatirkan adalah kau dan juga bocah Yuan itu. Pasti kalian sedang memiliki sebuah masalah. Karena memang secara alami mereka ingin menghancurkan kita dengan cara menjegalmu nanti. Ya, mendengar hal itu membuat Feng pun santuy aja. Iya, kalau masalah itu senior sih, kau tidak perlu khawatir. Apa? Tidak perlu khawatir? Apa maksudmu? Tanya Pak Tua ini. Ya, ya sebenarnya yang memicu jarum itu adalah aku, sambut dari Chu Feng. Hei, mendengar hal itu membuat Pak Tua Shi ia pun sungguh sangat syok. Syok bahagia. Chu Feng, kau sungguh sangat luar biasa. Aku tahu kalau kau lebih baik daripada dia. Tapi Chu Feng, karena kau telah memicu jarum itu, lantas kenapa kau tidak mempermalukan bocah Yuan King itu? Dan kenapa kau malah membiarkan dia mendapatkan semua kredit-kredit itu?
Ya, akhirnya Feng ya pun setelah ia menjelaskan semua yang telah ia alami. Doi yang memang pingsan setelah mencoba teknik baru dan juga ras elf yang memang akan membunuh setiap manusia ataupun ras monster yang ingin mencoba untuk memicu jarum membuat Pak Tuashi yang mendengarnya, ia pun paham. Jadi maksudmu para elf itu akan membunuh siapapun yang akan memicu jarum itu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Selain itu juga, aku juga punya alasan tertentu. Aku ingin melihat respon apa yang akan diberikan oleh ras elf setelah mereka tahu kalau bocah Yuan itu telah memicu jarum itu bercahaya. Karena memang jika ras elf membunuh bocah Yuan, itu tidak akan menjadi masalah bagi diriku. Tapi jika nantinya ras elf malah membiarkannya begitu aja dan tidak mengambil tindakan, aku tidak akan pernah membiarkan bocah itu untuk tenang. Dan aku tentu saja akan mengambil semua harga diri dan juga kredit yang telah ia curi dari diriku. Sambut dari Chu Feng. Di sini Chu Feng juga berujar kalau dirinya juga berniat untuk memicu jarum kuno lainnya yang memang ada di cabang-cabang lainnya pula. Dan itu pasti akan membuat bocah Yuan Shin itu pasti ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dan secara alami kebenaran pasti akan terungkap. Dan aku yakin saat itu bocah Yun itu ya pasti akan dipermalukan. Dan itu juga membuatnya bukan cuma dirinya aja yang malu, tapi sekte Changxing juga. Mendengar hal itu membuat Pak Tuashi ini pun tertawa. Yuan King. Awalnya ia mengira kalau ia telah mendapatkan hal besar, padahal itu adalah sebuah jebakan yang telah kau siapkan, Chu Feng. Ya, Pak Tuashi ia juga berujar, Chu Feng, kau tidak perlu khawatir akan ada orang yang berani menggertak dirimu selama kau bisa melakukannya. Mendengar hal itu membuat Chu Feng bertanya, Pak Tuashi, apa maksudmu? Ya, di sini Pak Tuashi ia pun langsung memanggil Pak Tua Gong. Di tempat ini Pak Tuashi yang memang ingin berbicara empat mata dengan Chu Feng. Dan itu membuat Pak Tua Gong ia tahu tentang apa yang dimaksud oleh Pak Tuashi. Kini Master Sekte Pak Tuashi ia pun bertanya, Chu Feng, apakah kau tahu siapa itu Bailey Xuan Kong? Iya, aku tahu. Dia adalah master pertama dari Sekte Canut Selatan. Dan ia memiliki status yang sangat tinggi saat itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tuashi. Pak Tuashi ia juga berujar kalau Master Sekte Canut Selatan ini yang pertama itu ia sungguh sangat kuat. Bahkan ia dapat melihat langit sedalam 1000 mil. Dan dia adalah seorang legendaris dari Canut Selatan. Dan ketika ia memimpin Canut Selatan ini, ia telah membawa cabang selatan ini menjadi cabang terkuat di antara cabang-cabang lainnya. Namun sayangnya setelah kematiannya, performa dari cabang selatan ini terus menurun hingga detik ini. Bahkan kini Canut Selatan selalu aja menjadi bahan ejekan, bahan bulian dari sekte-sekte atau cabang-cabang lainnya. Maka dari itu, Chu Feng, pernahkah kau berpikir apa hanya karena memang dengan pengaruh kuat dari master pertama kita ini yang memang terlalu kuat hingga kematiannya dapat membuat cabang ini tetap eksis? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Ya, aku rasa seperti itu. Atau ya mungkin saja ia telah meninggalkan warisannya yang memang begitu kuat hingga cabang selatan ini masih tetap dapat ada hingga detik ini. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Pak Tuashi. Karena memang Pak Tuashi ia juga berujar kalau master pertama mereka sebenarnya tidak meninggalkan apapun dan tidak memberikan pengaruh yang terlalu bagus juga. Bahkan ketika di ujung kematiannya saja ia juga memberikan posisi ketua sekte kepada diriku dengan random tanpa adanya pertimbangan yang berarti. Mendengar hal itu membuat Feng pun bertanya, kenapa master pertama melakukan hal itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Ya, walaupun master pertama memang tidak mewariskan apapun, tapi ia juga meninggalkan beberapa hal. Chu Feng, apakah kau tahu tentang sekte Yuhua? Ya, aku tahu itu. Kalau tidak salah, itu adalah salah satu sekte yang memang sekiranya cukup kuat yang dapat bersaing dengan sekte Chanwood. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh master ini. Ya, kau benar. Master pertama, Master Bailey, ia merupakan teman dekat dari master pertama atau pendiri dari sekte Yuhua itu. Dan sebelum kematiannya, mereka berdua membangun sebuah menara yang memang berada di wilayah dari sekte Yuhua itu. Dan mereka menamakan menara itu sebagai Menara Nanlin. Mereka juga meninggalkan semacam token yang ada di puncak Menara Nanlin. Dan mereka berdua juga, para pendiri sekte ini, memberikan sebuah wajingan kepada para penerus. Bila di masa depan, jika ada yang dapat membawa token itu kembali ataupun keluar dari dalam menara ini, maka dari itu
Sekte Yunhua ini mereka harus membagi kesukaan atau suka duka mereka dengan sekte Chanut Selatan. Dan hal itu pun juga berlaku dengan kita. Maka dari itu, jika tidak ada yang dapat mengeluarkan token itu, hubungan antara sekte Chanut dan juga sekte Yunhua itu akan seperti ini dan tidak ada ikatan apa-apa. Ya biasa aja lah gitulah intinya. Waduh. Ya, selain itu, Master Bailey juga pernah berujar kalau akan ada seorang anak yang datang secara tiba-tiba ke hutan Chanut Selatan ini yang dapat mempengaruhi seluruh Holy Land kelak di masa depan. Dan ia juga berujar, ia membangun cabang selatan ini hanya memang untuk menunggu orang itu datang. Namun kami juga tidak tahu siapakah orang yang dimaksud oleh Pak Tua itu. Apakah orang itu akan datang, apakah tidak. Tapi ya aku yakin orang yang dimaksud oleh Master pertama adalah Cao Chu Feng. Hei, mendengar hal itu membuat Feng pun sedikit heran lah aku. Tapi ngomong-ngomong, Senior Shi, aku ingin bertanya, apakah sekte Yunhua itu akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pendiri sekte? Entahlah, aku juga tidak tahu. Karena memang perjanjian itu telah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Tapi ya aku yakin mereka masih mengikuti ajaran dari leluhur mereka, ujar Pak Tua ini. Iya, mendengar hal itu membuat Feng pun berujar, oke, baiklah, mari kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendiri sekte. Maka dari itu, ayo kita pergi menuju sekte itu. Ya, kini Zhou Feng dan juga Senior Shi mereka pun pergi menuju sekte Yunhua itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya, kini Zhou Feng akhirnya tiba di sekitaran sekte Yunhua itu. Di tempat ini mereka pun disambut oleh salah seorang tetua. Di sini salah seorang tetua ia juga datang dan berujar, Pak Tua Shi, ini adalah kunjungan Anda yang pertama sejak 78 tahun lalu. Waduh. Dan terakhir kali aku bertemu dengan dirimu saat aku masih menjadi seorang murid. Dan tentu saja kedatangan Pak Tua Shi bersama Zhou Feng membuat Pak Tua ini pun bertanya, Pak Tua Shi, aku tahu kau datang ke tempat ini pasti dengan sebuah tujuan tertentu. Katakan, apa tujuanmu datang ke tempat ini? Ya, di sini Pak Tua Shi ia berujar kalau dirinya datang ke tempat ini untuk memasuki Menara Nanlin. Menara Nanlin. Jika aku tidak salah, kau terakhir kali datang ke tempat ini juga untuk memasuki tempat itu. Dan pada saat itu, murid yang kau bawa telah gagal. Maka dari itu, apakah kau ingin murid kali ini yang kau bawa ini untuk mencobanya juga? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua Shi. Namun karena memang dulu leluhur mereka memiliki kesepakatan, di sini patriark dari sekte Yunhua ini, ia pun mengizinkan para Pak Tua Shi dan juga Zhou Feng untuk masuk. Namun sebelum masuk, di sini Pak Tua Shi ia juga mengatakan sesuatu kepada Zhou Feng. Zhou Feng, sekte Yunhua ini ia tidak lebih baik daripada sekte Chang Xingguan. Meskipun mereka memiliki perjanjian dengan leluhur kita, tapi mau bagaimanapun saat ini sekte kita juga sedang meminta bantuan dari mereka. Maka dari itu ya kau tahulah kalau mungkin saja mereka akan sedikit menyebalkan. Ya, aku paham, sambut dari Zhou Feng. Di sini Pak Tua Shi juga berujar kalau kita bisa mendapatkan token itu, mereka akan menjadi sekutu yang sangat kuat untuk diri kita. Namun karena kita tidak memiliki hubungan yang baik, kemungkinan saja mereka akan mempersulit kita, ujar dari Pak Tua Shi. Ya, di sini Feng pun paham. Kini di depan menara yang mereka tuju, Zhou Feng ia pun menemukan beberapa orang murid yang sedang melakukan kultivasi. Dan Feng yang melihat hal itu ia pun sedikit kesal. Mereka tidak hanya menggunakan menara ini untuk berkultivasi, tapi mereka juga dapat seenak jidat keluar masuk menara ini dengan sesuka hatinya. Dan perilaku ini sungguh tidak salah sopan. Karena memang mau bagaimanapun menara ini dibuat bersama-sama dan seharusnya jika mereka memang mau memanfaatkan menara ini, seharusnya mereka juga tidak mempersulit sekte Chanut ini jika memang kami ingin menggunakannya juga, pikir dari Zhou Feng. Tapi kekesalan Zhou Feng pun akhirnya memuncak ketika si kampret ini berujar, ya, aku lupa, saat ini adalah waktunya bagi para murid untuk berkultivasi. Maka dari itu kalian berdua bisalah tunggu di tempat ini aja. Hei, mendengar hal itu membuat Feng pun bertanya, sampai kapan kami harus menunggu? Entahlah, sebelum gelap, ujar Pak Tua itu dengan santainya. Mendengar hal itu membuat Feng benar-benar sangat-sangat kesal. Di sini kampret ini pun juga berujar jika Feng masuk ke dalam sana dan saat ini para murid sedang melakukan kultivasi, itu akan mengganggu. Feng akan mengganggu para murid-murid itu dan itu dapat melukai tubuh para murid-murid.
Mendengar hal itu membuat Feng pun benar-benar tidak lagi dapat menahan emosinya. Tapi di sini Pak Tua Shi pun tahu Pak Tua Shi yang memang masih dapat atau memang terlalu bijak. Ia pun mencoba untuk menerima permintaan itu. Walaupun di sini Chu Weng sudah benar-benar sangat-sangat kesal. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Feng ia akan bertarung dengan murid terbaik dari sekte kampret ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.